Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nge-review paket murah Tri yaitu 117 giga dengan harga 117.000. Jadi jadi di sini saya sudah isi pulsa, guys. Sekarang kita coba cek pulsa dulu. Di sini kita buka Bima Plus dulu. Terlalu banyak notifikasi di sini. Oke, di sini kartu sisa pulsa aku di sini 120.100. Jadi ini paketnya sudah nongol. Kita buka paketnya. Ini home, buka paketnya ya guys. Kalau nggak salah ini paketnya dulu sudah ada tapi dia tidak bisa dibeli per bulan. Dia itu paket promo, tapi yang paket promo dulu itu dia tidak dibagi-bagi kotanya, tapi sekarang sudah ada dan dibagi-bagi kotanya guys. Jadi di sini kita review langsung ya guys. Kita kasihkan love dulu. Eh, Flashback dulu. Dulu saya menggunakan paket yang 38 giga ini yang 110.000. Tapi setelah saya lihat-lihat paket ini, ya ini lebih menguntungkan sih, karena di sini total kotanya 117 giga. Tapi di sini dibagi-bagi waktunya, guys. Di sini ada yang 24 jam di semua jaringan Tri Indonesia. Jadi kita di 24 jam itu kita dapat 17 giga, 24 jam gitu, guys. Kita dapat 17 giga. Sedangkan di Sabtu Minggu itu di semua jaringan dia 24 jam juga, jadi di sini 40 giga kita dapat Sabtu dengan Minggu. Oke, jadi di situ dia 40 giganya dan 60 giga di sini pukul pukul 1 sampai pukul 17 di semua jaringan Tri Indonesia. Jadi mungkin di sini dia pukul 1 pagi ya, subuh-subuh sampai pukul 17. Jam berapa itu ya? 17, jam 6, jam 5. Oh, jam 5 kayaknya kalau nggak salah ya. Ya, jadi di sini yang 60 giganya itu mungkin dari pukul 1 subuh subuh sampai pukul 5 sore. Ya, jadi yang perkiraan dia sesuai hitungan jam mungkin begitu, tapi enggak tahu lah kalau kita dikibulin oleh Tri ini. Intinya sesuai hitungan jam yang real begitu. Karena kalau jam 1 siang itu hitungannya kan 13. Sedangkan jam 1 malam atau jam 1 subuh atau apalah istilahnya, jam 1 malam dia dihitungannya itu 1. Oke, jadi kalau kita lihat ini menurut aktivitas, apakah kita fair dapat 117 giga dengan pembagian waktu ini? Menurut saya ini fair karena kenapa? Di sini sudah ada kuota jam 1 sampai jam 5 sore. Di situ kita mendapat 60 giga. Dan sedangkan aktivitas kita itu yang paling sering itu rentannya itu yaitu pagi sampai sore. Jadi untuk 17 giga ini kita setelah sore nanti kita bisa pakai kuota 17 giga, tapi itu masih perkiraanku saja, guys. Apakah kalau kan ini saya sekarang berada dari jam 9, apakah yang kuota yang saya pakai nanti itu ada di kuota yang saya pakai itu kuota 60 giga atau 17 giga, itu yang saya takutkan, guys. Kalau kita pakai kuota 17 giga dulu berarti ya terima saja guys. Artinya artinya kita harus menghabiskan 17 giga dulu ini karena kuota 60 giga dan 40 giganya itu mungkin kita tidak bisa pakai kalau 17 giga ini tidak habis dulu, guys. Jadi mudah-mudahan saja paket ini tidak tidak seperti itu. Jadi jadi apa ya? Jadi mudah-mudahan paket ini sesuai, misalkan ini kita berada dari pukul 1 malam sampai jam 5 itu kita
pakai 60 giganya dulu, nanti pada saat jam 5 ke atas baru kita pakai yang 17 giganya supaya bisa menghemat ya guys. Jadi kita flashback dulu kuota saya sebelumnya, yaitu yang ini harga 38 giga. Di sini paket khusus paket 4G ya guys, tapi kita dapat paket regular juga yang di semua jaringan. Di sini kuotanya 38 giga, itu pembagiannya itu 8 giga 24 jam di semua jaringan. Sedangkan 32 giganya itu dia 24 jam di jaringan 4G. Dan ini bisa diperpanjang otomatis. Jadi kelebihannya Tri itu dibanding Telkomsel, kalau Tri itu paketnya tidak habis. Misalkan masih ada tersisa 10 giga dan belum masuk masa tenggang alias belum masuk habis masa perpanjangnya, belum masuk habis masanya, terus kita isi lagi kuota dengan kuota yang sama, maka eh, kuota yang kita beli akan bertambah dengan kuota yang sebelumnya kita beli. Jadi itu kelebihannya Tri yang saya suka, tidak sama dengan Telkomsel. Kalau kita misalkan kuotanya sudah mau habis terus kita isi lagi, maka kuotanya begitu-begitu aja. Jadi tidak sama Tri ya, tapi tidak tahu Telkomsel sekarang apakah eh, masih seperti dulu atau sudah seperti Tri. Jadi saya tidak tahu juga. Jadi oke, kita langsung saja membeli Tri ini. Kita langsung nge-review bagaimana perkembangannya. Di sini ada keterangannya perpanjangan otomatis. Jadi Tri ini sudah mungkin paket ini paket permanen ya guys. Di sini bisa diperpanjang. Saya suka sekali memperpanjang otomatis paket ini. Jadi kalau misalkan bulan depan masih ada tersisa dan saya isi lagi, kemungkinan kuota saya akan semakin banyak guys. Oke, oke, di sini ada penjelasannya untuk kalau mau kita stop langganan. Di sini keterangan pembelian. Jadi di sini pembelian lebih dari satu kali hanya mengakumulasi kuota reguler. Kuota lainnya tidak terakumulasi. Maksudnya di sini terakumulasi mungkin menggabungkan kuota ya. Misalkan, jadi mungkin kalau kita beli kedua kalinya itu yang terakumulasi itu artinya yang tersimpan kuotanya itu yaitu 17 giga. Misalkan masih ada tersimpan 17 giga, terus kita beli lagi di situ 17 giganya akan tertambah. Jadi lebih 30-an lebih kalau misalkan masih ada 17 giganya, sedangkan 60 giga dan 40 giga itu tidak terakumulasi, jadi tetap 40 dan 60. Menurut saya begitu, tapi tidak tahu lah. Oke, nanti saya review kalau saya mau beli paket ini kedua kalinya. Jadi kita langsung beli saja guys. Kita beli, kita gunakan pulsa Tri. Jadi di sini 117 giga kita beli ya. Pembayaran sedang diproses, total pembayaran selesai. Oke, belum. Oke, sudah ada SMS-nya masuk. Oke, jadi pulsa saya sini sudah habis. Kita refresh dulu. Oh, ini belum saya coba cek di sini. Oh, ini sudah muncul guys. Jadi internet saya sudah 117 giga. Kita screenshot dulu ya guys untuk pamer-pamer. Oke, sudah di screenshot. Jadi kuota bulanan ini keterangannya kuota bulanan juga, kuota weekend. Oke, di sini oke. Jadi kuota ini di semua jaringan ya guys. Ya oke, kita coba dulu lanjut lagi yang kita download tadi. Oke, coba kita lanjut lagi mendownload game. Ada tadi saya download gamenya. Kita coba lanjut download. Oh, terunduh ulang guys. Padahal oke, kita tunggu saja dulu. Ya mungkin saya post dulu ya guys supaya tidak memakan banyak kuota waktu. Oke. Sekarang saya sudah pakai tadi mendownload dan sudah berkurang. Mungkin sudah berkurang, jadi kita cek dulu guys.
kita cek apakah kuota apakahnya yang berkurang. Kita cek dulu kuota apanya yang berkurang. Jadi di sini 116 giga, tinggal 116 giga. Oke, kita cek internet. Apa yang kurang di sini, kuota weekendnya masih 40 giga. Oh, jadi di sini kuota bulanannya. Oh, jadi sesuai yang saya bayangkan. Jadi ini sangat fair sekali ya, guys. Jadi di sini kita bisa pakai kuota 60 giga itu di jam 1 malam sampai jam 5 sore, guys. Setelah itu kita bisa menggunakan 17 giga. Jadi itu untuk kuota dari Senin sampai Jumat. Untuk kuota yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan kuota weekend di Sabtu dan Minggu, guys. Oke, jadi mungkin itu saja rekomendasi paket internet paling murah menurut saya. Kalau ada paket yang paling murah lagi dari ini, silahkan komen di bawah ya, guys. Ya, jadi saya sudah pakai Tri ini sudah beberapa tahun yang lalu. Sini sudah 2018. Jadi ini login di sini login pertama saya yaitu 30.04.2018. Tapi sebelumnya itu saya sudah pakai Tri, tapi karena kartu Tri saya sudah hilang dulu. Jadi ini kartu baru saya beli waktu tahun 2018, guys. Jadi ini sudah berapa tahun lalu saya gunakan Tri. Karena Tri itu salah satu internetnya paling murah dan harga apa ya, dan lumayan kencang dibanding Telkomsel. Kalau Telkomsel sih biasa setiap hari itu jaringannya enggak stabil. Kalau Tri sendiri ini yang menurutku setiap hari itu stabil. Stabil, cuman yang kekurangannya Tri itu ketika dia tidak stabil, ya tidak stabil terus, tapi ketika dia stabil maka stabil terus, guys. Jadi itu dia kelebihannya Tri yang selama ini saya pakai. Jadi oke, jadi untuk teman-teman yang lagi pusing-pusing cari paket internet, ini dia paket internet termurah, guys. 117.000 dapat 117 giga. Dibanding saya dulu pakai paket ini paket yang paket 4G 38 giga cuman harganya 110.000, guys. Jadi beda sekali, guys, jauhnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Jadi mohon di-like dan share dan subscribe channel saya agar semangat membuat video-video dokumentasi dan video-video lainnya. Ya mungkin ada sebagian video saya yang tidak bermanfaat. Karena itu buat diri saya pribadi untuk karena begini ya, guys, ketika saya merekam di luar itu akan menjadi dokumentasi pribadi saya sendiri. Maksudnya akan menjadi kenangan saya sendiri, dan ketika memori HP saya penuh maka solusinya yaitu saya upload di YouTube supaya bisa kapan waktu saya bisa melihatnya kembali. Cuma saya itu publis ya, guys. Saya publis, tidak saya privasi karena ya kalau teman-teman mau lihat aja sih dokumentasi saya silakan dilihat. Kalau tidak mau ya nggak usah nggak usah dilihat. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.